Pasca Amerika Serikat dan beberapa negara NATO lainnya mengepung wilayah Laut Hitam yang berbatasan langsung dengan negara Rusia, yang dapat dianggap oleh Rusia adalah sebuah aksi penekanan atau mengancam wilayah kedaulatannya. Kali ini, China telah mengajukan pernyataan keras kepada Kanada yang merupakan bagian dari negara NATO menyusul pelayaran kapal perang Kanada melalui Selat Taiwan saat Hari Nasional China pada 1 Oktober lalu. Tindakan dan aksi manuver Kanada tersebut memang seakan menuai kontroversi. Sebab selain menjadi salah satu negara aliansi NATO, Kanada juga merupakan salah satu dari negara aliansi kuat di wilayah Indo-Pasifik bersama Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia. Namun, menanggapi akan hal tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional China, Wu Qian, mengatakan, jika tindakan kapal perang Kanada ada ekspresi tidak ramah dan akan membuat hubungan bilateral serta militer yang sudah buruk menjadi lebih buruk dari kedua negara. Kata Wu dengan merespon komentar Menteri Pertahanan Kanada Harjit Sajjan pada bulan lalu, bahwa NATO perlu memantau aktivitas China karena tindakan di Laut Cina Selatan. Sehingga Wu menyatakan bahwa sebagai negara ekstrateritorial, Kanada telah membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan tuduhan tak berdasar terhadap Tiongkok. China juga mengingatkan Kanada untuk melihat lebih dekat pada dirinya sendiri sebelum berteriak-teriak untuk mengawasi negara lain. Selain itu, di dalam pernyataan terakhir China meminta Kanada untuk mengambil sikap bertanggung jawab dan berhati-hati dalam kata-kata dan tindakannya agar tidak merusak kepentingan bersama kedua negara, perdamaian serta stabilitas regional, ujar Wu pada Kamis 29 Oktober seperti dikutip media informasi Global Times. Selain itu, melansir dari media informasi Al Jazeera, jika sebelumnya Kementerian Pertahanan Taiwan menyebutkan bahwa kapal korvet Kanada telah berlayar ke Selat Taiwan dari Laut Cina Selatan dan menuju ke arah utara. Sehingga Angkatan Bersenjata Taiwan memantau kapal korvet Kanada saat berada di Selat Taiwan dan situasinya berjalan normal. Tetapi Kementerian Pertahanan Taiwan tidak merinci lebih lanjut dari aktivitas atau aksi manuver kapal perang Kanada di wilayah Laut Cina Selatan. Namun, sementara di sisi lain, China cenderung mengecam pelayaran semacam itu. Sebab pada Agustus lalu, militer China juga menyebut jika kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut Amerika Serikat, yaitu USS Mustin yang berlayar melalui Selat Taiwan dengan aksi yang sama dianggap oleh China sebagai langkah yang berbahaya. Memang tidak bisa dipungkiri jika hubungan antara China dan Kanada saat ini kian semakin memburuk sejak Kanada menangkap si Financial Officer Huawei Teknologi yaitu Meng Wanzhou pada akhir tahun 2018 berdasarkan surat perintah dari Amerika Serikat. Namun yang membuat semakin memanas lagi antara kedua negara tersebut adalah ketika Kanada menangkap Meng, China juga membalas dengan menangkap warga Kanada yaitu Misail Spafford dan Misail Kovrig dengan menuduh mereka melakukan spionase. Namun, persitegangan yang terjadi antara China dengan beberapa negara aliansi NATO tersebut bukan hanya ditujukan oleh Kanada sebab militer Amerika Serikat bersama armada tempur lautnya di wilayah Laut Cina Selatan nyatanya juga telah menjadi ancaman dan bukan hanya sekedar gertakan biasa. Pasalnya, militer Amerika Serikat telah meningkatkan secara tajam misi pesawat mata-mata mereka di atas Laut Cina Selatan dalam beberapa bulan terakhir yang menargetkan militer Cina, kata pakar analis militer tersebut. Selain itu, seperti dilansir express.co.uk pada Minggu 25 Oktober lalu, sebuah lembaga berbasis di Cina, yaitu South China Sea Strategic Situation Probing Initiative atau SCSPI, mengklaim bahwa militer Amerika Serikat telah menerbangkan setidaknya 60 misi untuk mata-mata Cina pada bulan September lalu.
Namun, tekanan demi tekanan dari beberapa negara NATO dan Amerika Serikat tentunya tidak hanya itu saja. Sebab ketegangan antara China dan Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan terus meningkat bersama dengan peningkatan pengiriman alutsista tempur yang jelas saja telah disiapkan untuk melakukan pertempuran jika diperlukan. Bahkan untuk saling merespon akan peristiwa yang semakin menegangkan tersebut, militer kedua negara adidaya tersebut kemudian sepakat untuk mengadakan perundingan tentang komunikasi krisis di wilayah Laut Cina Selatan. Walaupun sebelumnya Amerika Serikat menyangkal laporan tentang kemungkinan serangan pesawat tak berawak di wilayah Laut Cina Selatan pada beberapa pekan lalu. Sementara itu, di sisi lain, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper, telah melakukan tur Asia dengan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, di mana mereka telah mendesak sejumlah negara untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh China saat ini. Namun, menanggapi akan pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper tersebut, China menanggapi dengan kritikan tajam yang menyebutnya sebagai mentalitas perang dingin dan pola pikir zero sum. Sementara itu, di sisi lain, juru bicara Kementerian Pertahanan China, Wu Qian, mengatakan bahwa militer China dan Amerika Serikat telah mengadakan pertemuan konferensi video tentang komunikasi krisis pada 28 Oktober sampai 29 Oktober kemarin. Namun, menurut Wu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat membantah jika laporan media tentang Amerika Serikat yang mempelajari rencana untuk menyerang pulau-pulau dan terumbu karang Cina, yaitu di wilayah Laut Cina Selatan, dengan menggunakan drone MQ-9 jika pemilihan Presiden Amerika Serikat tidak menguntungkan bagi Presiden Donald Trump. Selain itu, Wu mendesak Amerika Serikat untuk menjalankan hasil perundingan tersebut, menepati janjinya, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah provokasi militer China di udara dan laut, sebagaimana yang telah dikutip oleh beberapa media informasi lainnya. Sementara itu, di sisi lain, China juga menanggapi ancaman tersebut sebagai ancaman wilayah kedaulatan China yang sangat serius, sebab jika Amerika Serikat melakukan penyerangan terhadap wilayah China, Beijing akan secara tegas melakukan serangan balasan jika provokasi dengan serangan di laut telah dilakukan.